Pada sesi ini, kurang lebih 10 menit ke depannya akan disampaikan informasi tentang COVID-19 yang kita di Indonesia sering disebut dengan Corona. Pertanyaan kita selama ini tentang Corona atau COVID-19 adalah, apa itu Corona atau COVID-19? Beberapa bulan ini, kita semua melakukan semua kegiatan dari rumah. Mulai dari belajar dari rumah, orang tua bekerja dari rumah, bahkan orang tua kita membeli kebutuhan sehari-hari via online. Apakah kalian tahu mengapa kita semua tetap harus tinggal di rumah saja? Itu semua diakibatkan oleh virus COVID-19 atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan virus corona. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau Novel Coronavirus 2019 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan yang sangat menular dan dapat menyebar dari orang ke orang. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini juga merupakan satu keluarga dengan virus penyebab penyakit SARS dan MERS. 2. Gejala-gejala apa yang timbul jika seseorang terpapar corona atau COVID-19? Gejala-gejalanya yang biasanya muncul ketika terinfeksi COVID-19 diantaranya demam, sakit kepala, sulit bernapas, sakit tenggorokan, ingusan, hingga diare. Tetapi, ada juga kasus orang yang terinfeksi virus COVID-19 tanpa menunjukkan gejala-gejala tersebut. Jadi, kita harus tetap selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan kita. Penularan COVID-19 bisa juga disebabkan karena kontak dengan binatang yang terinfeksi, kontak dengan orang lain yang terinfeksi, menyentuh benda yang telah terkontaminasi, dan juga transmisi udara. 3. Bagaimana kita mencegah agar tidak terpapar corona atau COVID-19? Berikut beberapa cara yang dapat membantu pencegahan COVID-19. Yang pertama, di rumah aja. Tetap beraktivitas seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Yang kedua, jaga kebersihan. Cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan memakai sabun. Minimal selama 60 detik tiap kali mencuci. Yang ketiga, saat batuk dan flu, gunakan tisu sekali pakai untuk batuk atau bersin, atau gunakan bagian dalam sikumu. Yang keempat, gunakan masker. Gunakanlah masker jika harus berpergian keluar rumah. Yang kelima, hindari menyentuh. Cobalah untuk tidak menyentuh wajah seperti mata, mulut, dan hidung untuk mencegah masuknya virus atau bakteri. Yang keenam, terapkan social dan physical distancing. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Bersihkan dan sterilkan. Membersihkan dan sterilkan benda dan permukaan yang sering digunakan. Dan yang terakhir, hindari kontak.
hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Sekarang, kalian sudah tahu kan apa itu COVID-19? Dari gejala hingga cara pencegahannya. Di saat pandemi seperti sekarang ini, proses berkegiatan masyarakat harus tetap berjalan, sehingga kita diharapkan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan menerapkan pola hidup normal yang baru yang lebih dikenal dengan istilah new normal. Di dalam kaitan beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini tidak dimaknai kemudian kita tidak produktif. Kita harus tetap produktif, tetapi dengan mengedepankan prinsip-prinsip agar kita tetap aman dari COVID-19. Artinya produktif dan aman dari COVID-19. Inilah yang kemudian menjadi perubahan perilaku yang mendasar untuk kita sekalian, dan inilah yang kita sebut sebagai normal yang baru atau new normal. Kita menginginkan kehidupan kita normal dalam artian kita bisa bekerja, bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu, bisa berkarya, tetapi barunya adalah kita aman dari tertular COVID-19. Ini yang kita sebut sebagai normal yang baru. Dalam situasi sekarang, saudara-saudara sekalian, pemerintah bersama-sama dengan gugus tugas dan seluruh perangkat yang ada di dalam pemerintahan termasuk berada di masyarakat, sedang kuat untuk tetap menjaga pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Kalaupun tidak PSBB, maka gerakan dengan protokol, pemenuhan protokol kesehatan tetap kuat kita jalankan. Oleh karena itu, kita sampai saat ini, pemerintah sampai saat ini belum melakukan relaksasi terhadap PSBB. Bahkan Presiden sudah memerintahkan kepada seluruh gugus tugas, baik di pusat sampai ke daerah, bahkan sampai dengan gugus tugas tingkat RT, tingkat RW, agar fokus pada pelaksanaan protokol kesehatan, agar fokus pada pelaksanaan PSBB untuk daerah yang telah menetapkan PSBB. Tujuannya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang bisa kita tandai atau bisa kita lihat dalam kinerja data melalui pengendalian laju pertambahan jumlah kasus baru. Kalau ini dijalankan, kita meyakini pertambahan kasus baru tidak akan semakin eksponensial, tidak akan semakin banyak. Pelan-pelan akan bisa kita kendalikan sampai dengan suatu saat bisa kita turunkan. Apabila ini kita dapatkan, pasti akan menurunkan juga angka kematian. Oleh karena itu, maka harus ada keyakinan pada masyarakat kita, pada kita semuanya, bahwa cara inilah yang terbaik. Inilah yang kemudian kita kenal bagaimana kemudian kita beradaptasi untuk bertandingan dengan situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi pegangan kita bersama dan ini menjadi harapan kita agar kerjasama yang terus-menerus kita lakukan, kerjasama yang secara konsisten tidak terputus kita lakukan, saling melindungi, bergotong royong, dan kemudian saling peduli menjadi karakter baru yang nanti akan kita munculkan. Karakter baru yang kemudian kita padukan dengan protokol kesehatan. Karena kita akan menjalankan normal yang baru.